Bapak Ibu sekalian, ketika saya bertugas di Jakarta, kita berhadapan dengan krisis yang buat saya itu pengalaman pengelolaan yang luar biasa. Apa itu? Pandemi. Kemudian kita juga berhadapan krisis iklim. Beberapa waktu ini kita merasakan di Jakarta. Krisis-krisis ini akan berurutan datang. Kita akan ketemu dengan krisis serupa lebih banyak lagi ke depan. Persoalan pandemi adalah persoalan isu kesehatan. Kita harus belajar melihat bukan yang tertulis tetapi yang tersirat. Saya punya pengalaman selama ini, baik pengalaman pendidikan, biasa melihat, selalu waspada dan melihat yang tersirat. Jadi kita harus waspada dari setiap isu yang ada, apakah itu memang genuine atau merupakan infiltrasi asing untuk mengambil kedaulatan bangsa lewat isu kesehatan. Kemarin 2,5 tahun kita berhadapan dengan tantangan ini, tapi kali ini ketika kita bicara tentang climate crisis, maka climate crisis ini akan kita hadapi ratusan tahun. Jadi kita bayangkan kalau kemarin saja kita berhadapan dengan pandemi itu that complicated, bayangkan ketika krisis ini terjadi secara jauh lebih besar. Saya paham betul tentang pandemi ini. Pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti, istilahnya saja ikut. Kenapa bukan Taufik? Kenapa ngikutin COVID? Bahkan banyak dari antara kita yang tidak paham bahwa PCR yang dipakai selama ini boleh diuji, itu bukan untuk mengetes virus. Jadi itu hanya untuk mengecek asidosis. Dan kenapa harus dicolok-colok? Kenapa tidak ambil dari ludah? Kalau memang mau ngetes virus. Beberapa waktu terakhir ini kita mengalami kondisi panas ekstrim yang ada di kawasan kita. Luar biasa. Bulan April kemarin itu gelombang panas di Asia rekor sepanjang sejarah, termasuk di Indonesia, termasuk di Jakarta. Dan barangkali ini ikut kontribusi atas suasana yang kita rasakan, polusi yang luar biasa tinggi dengan heat waves yang sangat besar. Ini terburuk. Permasalahannya kita tahu bahwa bukan saja harus diselesaikan, tapi harus segera diselesaikan. It is no longer about importance, tapi ini urgency. Saya dan teman-teman itu mereview ini apa yang dikerjakan oleh NASA. NASA membuat simulasi kenaikan temperatur sejak tahun 80-an hingga 2060 ke depan. Jadi 80 tahun. Dan di sini terlihat bagaimana ada periode ini ketika sudah mulai panas di tahun-tahun ini. Tapi kalau kita lihat ke awal 80-an ini masih relatively dingin. Ini adalah kenaikan temperatur dan pelan-pelan tapi pasti ini bergerak terus menjadi sebuah bumi yang amat panas. Nah, bila kita lihat dari simulasi ini, diproyeksikan tahun 2050 kenaikan suhu diprediksi 2 kali lipat kenaikannya sekarang, deltanya yang 2 kali lipat. Jadi bukan suhunya, tapi deltanya. Bila hari ini kenaikannya 0,89 Celsius, 0,9 Celsius, maka diprediksi ini bisa menjadi 1,5 sampai 2 Celsius ke depan. Ini asumsi we do nothing to intervene. Nah, terutama otonomi daerah DKI harus memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jangan sampai gara-gara pandemi ekonomi hancur, dibiasakan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat ditakut-takuti. Bagaimana? Ini terburuk. Permasalahannya kita tahu bahwa bukan saja harus diselesaikan, tapi harus segera diselesaikan. It is no longer about importance, tapi ini urgency. Saya dan teman-teman itu mereview ini apa yang dikerjakan oleh NASA. NASA membuat simulasi
kenaikan temperatur sejak tahun 80-an hingga 2060 ke depan, jadi 80 tahun.